Jadi artinya bahwa keberadaan kita ini nothing. Iya. Dan nanti musnahnya kita juga tidak lama. Illa kalamhil basar. Sekejap sekali. Wa idza nufikha fis-suri, ketika ditiupkan trompet, habis semuanya. Dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa kiamat datangnya bukan benturan antar planet, bukan dan juga bukan meledaknya satu bintang yang disebut dengan supernova itu. Ya, supernova itu meledak, akhirnya menciptakan kehidupan baru lagi. Sempala itu berputar, membuat gravitasi lagi, akhirnya menjadi benda-benda langit lagi, dan seterusnya demikian. Bukan itu. Jadi yang dihancurkan itu, kalau trompet itu berarti gelombang suara Pak Dedang yang dipecah. Kalau gelombang suara yang dipecah, maka kita tidak berkeping-keping, tidak. Tapi akan menjadi debu-debu kosmis kembali yang bertaburan. Haba'am mansura. Dalam Al-Quran dikatakan haba'am mansura, debu-debu yang berterbangan, debu-debu kosmis. Iya, kalau ledakan mah ya paling ya mati, putus, tergeletak. Tapi kalau suara pecah habis semuanya itu. Itu persoalannya. Dikatakan dalam surat Yasin juga bahwa kiamat kapan datangnya? Wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Enggak usah nunggu lama lah kiamat nih. Tunggu saja dengan satu jeritan saja. Jadi makanya sekarang NASA itu sedang melakukan penelitian. Sebetulnya saya tahun 80 sudah mulai berpikir ke sana sebetulnya. Tapi yang tidak punya laboratorium untuk fisika partikelnya ya. Jadi dia hipotek ngayal pikir begini. Iya, bahwa top secret project itu salah satu itu weapons ya, supersonic weapons. Gelombang suara yang dimainkan. Karena mereka juga menemukan di kitab Injil itu bahwa Yehova itu membuat trompet besar, begitu ditiupkan dinding Yeriko itu tumbang, dam hancur. Nah, itu dari situ mereka meneliti bahwa nanti senjata pamungkas mah bukan nuklir lagi, tapi gelombang suara. Gelombang suara itu titik fokus di tengah sasaran fokus kenaan. Kalau rudal mah masih ada meleset. Cina aja eksperimen rudalnya itu 1000 kilometer itu melesetnya 100 meter. Kalau gelombang suara pas di titik itu sendiri. Ya, teori Al-Quran mengatakan bahwa seperti itu. Iya kan? Dalam alam semesta juga sama. Ini subhastawa ila samai wa hiya dukhanun wa qala laha walil ardi tiya taw'an au karha. Bahwa setelah Allah merampungkan langit dan bumi yang tadinya berupa kabut, ini kan teori nebula. Ya, teori nebula itu bahwa alam semestanya berupa kabut, gas lah kalau kita. Nah, nanti gas dalam ilmu astronomi, ilmu kosmologi itu bukan berarti gas mulia, bukan. Artinya ya termasuk panas, termasuk radiasi, termasuk gelombang. Ya, termasuk gas dan termasuk es juga masuk gas ya, dalam kelompok gas. Ini istilah, makanya istilah juga berbeda-beda. Saya nggak tahu kenapa teori nebula ini hilang. Yang muncul adalah teori Big Bang, ya, the Big Bang, dentuman besar itu al-infijarul azim. Persoalannya karena kalau dalam Al-Quran itu teorinya sepertinya ya, Tuhan kan kabut, berarti seperti teori nebula. Persoalannya karena yang punya gagasan teori nebula ini tidak mampu menjelaskan bagaimana proses kejadian metal-metal, benda-benda padat yang ada di bumi ini yang berasal dari kabut. Itu saja karena mereka tidak mampu menjelaskan. Tapi kalau Big Bang itu didukung soalnya. Jadi sehingga sampai meyakinkan. Lalu apakah nebula itu sendiri juga masih akan muncul lagi nanti? Saya kira juga menunggu waktu lah bagi saya. Sebab pertama orang yang
mencetuskan hipotesis nebula itu adalah Emanuel Swedenborg. Itu pada tahun 1734-an. Kemudian didukung oleh Immanuel Kant 1790-1739. Adapun yang Pak Eman bilang kemarin itu Laplace itu tidak menyempurnakan teori Immanuel Swedenborg, tapi dia buat hipotesis tersendiri secara terpisah sebetulnya. Laplace itu Pierre Marquis de Laplace itu pada 1796 sekitar segitu. Itu karena tidak bisa menafsirkan bagaimana terjadinya materi-materi benda langit ini sebetulnya. Perlu diuji coba gitu. Tapi Big Bang itu sudah sangat kokoh sekali sekarang ini. Tapi boleh saja bahwa mungkin saja wahyu Tuhan itu awan Oort ya, awan Oort. Iya kan, awan yang ada di bagian luar Neptunus. Itu termasuk Pluto juga di bagian luar Neptunus. Dan di sebelah bagian luar Neptunus itu masih banyak benda-benda langit yang sampai sekarang belum terdeteksi. Ya, karena orbitnya yang susah untuk ditangkap gitu. Saya kira mungkin begitu. Ini kita lagi cerita bolak-balik bahwa ketiadaanmu, bahwa kamu itu nggak ada.